Dhuwur dhewe internetnya, San. Sopo? Wong Koko mah kan internetnya sendiri loh, San. Lain. BNPT sendiri. Ayo internet connection is unstable, San. Ayo, unstable, San. Masih unstable. Oke. Yuk, mulai dulu yuk. Ya. Mulai dulu yuk. Ya. Eko pimpin doa ya. Eko pimpin doa dulu ya. Bang Eko pimpin doa ya. Siapa? Kamu. Iya, kamu. Doain dari Jember. Iya. Ya. Dan khotbah dari Kerawang. Mantap. Mantap ini. Yang ngrungokno teko Jombang. Doa. Ya. Kita lah nek ada suara dia langsung kebakar. Kami yakin. Aku dari biasa sih. Mas, sebentar kami mau memulai home community ini Tuhan. Biarlah kami dapat share satu dengan yang lain dan dapat membuat kami lebih kuat, lebih berhikmat, lebih memiliki iman yang benar Tuhan, dan kami selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan acara home community ini dalam tangan yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nyanyi satu lagu dulu ya. Buktikan kasih dan penyertaan untuk kami. Jiwaku adalah bersama. Bapak Ibu sendiri katakan
yang sudah kita terima dalam hidup kita. Pertolongan yang tidak pernah terlambat, yang Tuhan beri dan tunjukkan untuk engkau dan saya. Janji-janji Tuhan yang Dia berkatakan tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu saudaraku. Dia genapi dalam hidup kita. Kekuatan demi kekuatan yang Tuhan beri, anugerahkan dalam hidup kita, yang memampukan engkau dan saya untuk terus maju dan tidak lagi melihat ke belakang. Kita terkadang sering berkata, Tuhan, terlalu berat, tidak kuat. Tapi waktu kita berkata kita tidak kuat dan kita mengangkat tangan di hadapannya, ternyata kita sedang mengakui bahwa sungguh tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, semua itu akan kita lewati. Tantangan, pergumulan, semua akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Seperti tahun yang sudah kita akan akhiri di esok hari, Bapak Ibu saudaraku. Kalau kita bisa melaluinya, kita tegap berdiri saat ini, semua kita tahu Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Kami tidak punya cukup kata untuk meringkas semua kebaikan yang sudah kami terima. Tapi kami mau tengadahkan wajah dan angkat kedua tangan kami. Dan kami mau berkata terima kasih. Terima kasih. Ucapkan dengan saya Bapak Ibu, terima kasih. Ucapkan lagi terima kasih. Ucapkan lagi terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami. Meskipun seringkali kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Kami mau belajar untuk lebih setia kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Engkau, lebih mengandalkan Engkau. Di tahun yang akan datang kami tahu Tuhan pun sudah ada di sana. Dan kami percaya Tuhan pun akan menyertai kami. Amen. Karena itu langkah kami ini mantap masuk ke tahun yang baru nanti. Tanpa ketakutan tapi dengan keberanian. Karena kami tahu Engkau tidak pernah memberikan kami roh ketakutan. Tapi Engkau selalu memberikan kami roh keberanian untuk menghadapi segala hal. Engkau menjadikan umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini adalah gereja yang tangguh untuk menghadapi segala hal dalam hidup kami. Dan kami tahu kemenangan ada di pihak kami. Bersamamu, Oh Bapa, ucapkan kalimat ini, ku lewati semua meneguhkan hatiku Tuhan. Tuhan menyertai kami. Anugerah-Mu besar bagiku. Besar melimpah bagiku. Bapak Ibu sendiri katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu pasti akan kami lewati semua. Suaramu dengan kuat, Engkau yang bertindak bagi kami Tuhan. Engkau yang bertindak
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah sertai kami Tuhan. Seberapa kami yang ada, kami mau memuji, menyembah-Mu, kami mau coba sharing-sharing Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Tolong Tuhan, sertai kami, pimpin kami, berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami bisa mendengar apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan urapi nanti kami kalau sebentar akan sharing-sharing Tuhan, biarlah ini semua bisa menjadi kekuatan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kok hilang. Oke. Jadi semuanya di-mute, tapi semisal nanti ada yang mau bertanya, langsung di-unmute aja, lalu boleh langsung ngomong. Begitu. Jadi yang mau ngomong, di-unmute, yang nggak mau ngomong, di-mute. Oke ya? Baik. Kita akan belajar perlengkapan senjata Allah. Artinya hari-hari ini mempersiapkan diri. Ayatnya pasti Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Judul perikopnya perlengkapan rohani. Ayat ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kita perhatiin. Dimulai dengan kata akhirnya. Kata akhirnya kan berarti dia menyimpulkan sesuatu. Betul kan? Nah, kalau ada akhirnya, berarti kan ada awalnya. Makanya kita harus belajar baca Alkitab dengan detail dan teliti, penuh rasa penasaran. Ya kan? Kalau di sini, Paulus berkata akhirnya, berarti ini menjadi bagian belakang dari seluruh pembicaraan. Nah, awalnya di mana? Awalnya itu mulai dari pasal yang keempat. Jadi mulai dari pasal yang keempat, itu adalah nasihat-nasihat Paulus buat jemaat di Efesus. Dinasehati untuk selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih, dan panjang semuanya. Itu dia. Sampai kepada menjadi manusia baru, sampai nasihat menjadi hidup sebagai anak-anak terang di pasal yang kelima. Bahkan suami istri juga diberikan catatan dan nasihat di sana. Sampai di ayat yang ke-6 pun ada hubungan anak dengan orang tua dibahas di sana. Semua cara-cara hidup yang harus dikerjakan. Sehingga sampailah di Efesus 6 ayat yang ke-10 waktu berkata akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena Paulus tahu apa yang dia sampaikan sebagai pendahuluan, harus hidup seperti ini, seperti itu, harus punya prinsip ini, prinsip itu. Karena kalau orang-orang yang belum kuat fondasinya, pasti mendengar itu akan langsung berkata, udahlah, berat, capek, kayaknya nggak mungkin deh kalau gua, kayaknya kalau gua berat deh begitu. Nah, itu kan yang terjadi dengan kebanyakan orang ketika ditodong, ayo pelayanan, ayo memimpin, ayo lakukan firman. Maka orang ngelihatnya kesulitannya. Makanya Paulus berkata, akhirnya bagian dari semuanya itu harus dibungkus dengan begini, kamu harus kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kamu sendiri. Hanya kekuatan kuasanya Tuhan yang membuat kita akan bisa melakukan pasal-pasal yang sebelumnya Paulus sampaikan.
Saya menyarankan kakak-kakak, koko, cici semuanya, keluarga saya, untuk ambil waktu nanti membaca mulai dari pasal 1 sampai 6 ayat 10 itu. Untuk bisa mengerti apa yang lagi dimaksud sama Paulus. Nah, Paulus lagi berkata, kamu nggak akan bisa jadi pelaku firman kalau letak kekuatannya kita nggak kita beresin dulu. Dasar kekuatan kita harus di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Nah, makanya kita harus beresin fondasi ini dulu. Semua perlengkapan nanti yang akan kita lihat, pelajari, kita gunakan di depan. Kalau kita nggak mulai dari sebuah tujuan, perspektif, cara pandang, cara lihat yang benar, semuanya nanti hanya akan seperti hal-hal yang tambah merepotkan kita. Tambah membebani kita. Tambah menyulitkan kita. Karena nanti kan dipakai ikat pinggang, baju jirah, ketopong, bawa pedang, bawa perisai, hal-hal itu. Kalau kita nggak menyadari kekuatan kita, mempersiapkan dasar fondasi kekuatannya, maka hal-hal itu hanya akan kita rasa sebagai hal-hal yang merepotkan kita ke depannya. Jadi membangun fondasi itu sangat penting. Nah, kita mulai dari tujuan hidup kita lebih dulu. Kita beresin tujuan hidup kita lebih dulu. Bahwa tujuan kita jelas. Kalau teman-teman, koko cici yang mengenal saya, pasti kita udah terus ulang-ulang ini. Tujuan hidup kita adalah serupa dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan. Itulah tujuan semua ibadah kita, itulah tujuan semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tujuan kita adalah keserupaan dengan Tuhan. Bahwa percayalah, inilah waktu paling tepat. Supaya orang Kristen bisa muncul dan kasih lihat terangnya di bumi ini. Sama-sama bilang terang. Bukan gerejanya, bukan agamanya, tapi terangnya. Itu dia. Makanya sekarang home community menggenapi panggilannya. Komunitas rumah, semua di rumah semua sekarang gitu kan. Tapi bukan berarti lantas karena kita di rumah, lalu kita kehilangan identitas kita. Identitas kita bukan gedung. Identitas kita terang Tuhan. Sangat salah orang-orang yang karena tidak ada di gedung, kehilangan terangnya. Sangat salah orang-orang yang berpikir, aduh saya nggak ngantor, nggak ke gereja, nggak kebaktian, nggak pelayanan, lalu terangnya redup. Salah sekali. Justru inilah waktu paling tepat, terang kita harus menjadi sangat bercahaya. Ini waktu paling tepat. Nggak ada waktu yang paling tepat lagi. Saya aja merenung, kok kayaknya masa-masa seperti ini di rumah aja nggak keluar-keluar, bukan jadi lebih santai, malah makin sibuk. Bukan makin punya banyak waktu luang, malah waktu tuh kayak makin lebih terjadwal, malah kayak lebih kurang waktunya. Hari ini aja minta maaf terlambat. Tadi ada pertemuan dulu online juga, setelah selesai briefing dengan anak-anak karena mereka mau tapping lagi rekaman buat anak sekolah minggu dan yang lain, baru akhirnya sempat ke sini. Dan habis ini masih ditungguin untuk tapping lagi. Kayaknya bukan makin nganggur, malah makin sibuk. Nah, seperti itu. Inilah waktu paling tepat di mana terang kita muncul. Bukan salibnya, bukan gedungnya, bukan bangunannya, tapi terangnya. Roma 13 ayat 14. Coba kita lihat. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Nah, senjata apa di situ? Senjata terang. Jadi, sebelum nanti kita melihat ada senjata perang,
Tapi Alkitab udah bilang, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dalam beberapa terjemahan lain, itu dikatakan seperti ini. Tetapi marilah kita menjadi seperti Tuhan kita, Kristus Yesus. Jadi kalau teman-teman semua, yuk kita belajar perlengkapan senjata perang. Tujuannya apa? Tujuannya nggak ada yang lain. Marilah kita menjadi seperti Tuhan kita, Kristus Yesus. Supaya waktu orang melihat apa yang kita lakukan, mereka seperti melihat Kristus di dalam diri kita. Roma 13 ayat yang ke-14. Waktu kita melakukan apapun sekarang, orang melihat Yesus yang ada di dalam diri kita. Nah, praktisnya apa? Orang melihat Yesus di dalam diri kita. Kalimat berikutnya dilanjutkan. Jangan merawat tubuhmu buat memuaskan keinginannya. Jadi orang-orang yang mau jadi prajurit, orang-orang yang mengenakan Tuhan Yesus sebagai senjata terang, artinya adalah gini. Dia akan jadi orang yang merawat tubuh. Sama-sama bilang merawat tubuh. Dia akan merawat tubuh. Dia nggak akan bermain-main dengan hidupnya. Dia nggak akan bermain-main dengan hari-harinya. Dia nggak akan bermain-main dengan waktunya. Dia nggak akan bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan kasih. Dia akan sebegitu rupa merawat tubuh. Merawat. Sisi spiritual dirawat. Sisi jasmani dirawat. Batinnya dirawat, jiwanya dirawat, pikirannya dirawat, semua dirawat. Karena apa? Karena kita tahu tujuan kita adalah supaya orang yang melihat apa yang kita lakukan, mereka melihat Kristus Yesus di dalam kita. Maka kita akan menjadi orang yang merawat tubuh, bukan untuk memuaskan keinginan kita. Makanya kita ulangi lagi ya, yang pelit masuk neraka pasti. Iya, karena semua orang yang hidup di dalam Yesus tidak memuaskan keinginannya. Oke? Dia nggak memuaskan keinginannya. Jadi gini, tujuannya clear. Kita jelas sekarang. Tujuan hidup kita menjadi serupa dengan Yesus supaya dalam semua tindak laku hidup kita orang bisa lihat Yesus. Cita-cita itu fasilitas, bukan tujuan hidup. Ya. Cita-cita itu fasilitas, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup saya pengen orang lain bisa lihat Yesus dalam saya. Tapi saya adalah pedagang. Saya adalah dokter. Saya adalah perawat. Saya adalah ibu rumah tangga. Cita-cita apapun boleh. Tapi tujuan hidup clear, harus jelas. Lewat cita-cita saya pun tujuannya tetap satu, supaya orang bisa lihat Yesus dalam saya. Itulah kekristenan. Sekarang gini, berdasarkan tujuan itu, berarti kita harusnya bisa menyepakati bahwa pergi kebaktian ke dalam gedung gereja bukanlah hal yang esensi. Setuju ya? Tapi setelah kita pulang kebaktian dari gedung gereja, itulah esensi kehidupan kekristenan kita dimulai. Makanya Tuhan nggak pernah pusing kita ini mayoritas atau minoritas. Tuhan tolong kami ini minoritas. Itu doa yang nggak didengar Tuhan, karena Tuhan nggak pernah pusing sama hal itu. Tuhan tolong kami ini sedikit. Tuhan tolong kami ini di tempat yang gersang. Tuhan nggak pernah pusing dengan mayoritas atau minoritas. Karena apa yang Tuhan mau adalah kita jadi terang. Kita jadi terang
dan tidak hidup buat diri sendiri. Artinya nggak ada perkara dengan minoritas atau mayoritas. Bahkan, yuk bangun konsep berpikir ini. Kalau kita semua adalah minoritas, berarti kan begini, ladang pelayanan kita itu sangat banyak. Setuju nggak? Kalau kita mayoritas, berarti orang-orang yang akan kita layani sedikit kan? Kalau kita minoritas, berarti ladang pelayanannya kita itu masih banyak. Jadi, nggak ada alasan buat berebutan, nggak ada alasan buat ketakutan. Apalagi alasan buat menganggur. Nggak ada. Oke? Ya, kita clearkan dulu situ. Kemudian, tujuan kekristenan kita apa? Kita ulangi lagi. Bukan masuk surga. Tolong buang jauh-jauh dari pemikiran kita bahwa saya jadi Kristen biar masuk surga. Tolong buang jauh-jauh. Karena Anda lebih berguna hidup daripada mati. Kalau tujuan kekristenan kita hanya masuk surga, matilah cepat-cepat. Tapi masalahnya nggak ada orang mau mati cepat, kan? Berarti ada sesuatu yang harus dia pahami di dalam hidupnya sebagai guna dan tujuan dia. Efesus 3 ayat Efesus 4 ayat, coba kita lihat dari 11 lah. Ini kan ayat yang cukup terkenal kan. Efesus 4 ayat 11. Karena kalau kita nggak bereskan tujuan dari awal, nantinya pasti akan ada penyimpangan-penyimpangan dari kehidupan kita. Dari ayat yang ke-11 Efesus pasal yang keempat. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, 5 jabatan kan? Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini kalau nggak salah kemarin ada siapa yang nanya itu ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Tapi itu masih koma. Itu hanya pendahuluan, penjelasan kenapa Tuhan ciptakan jawatan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama jawatan bukan untuk pekerjaan pelayanan. Itu masih koma. Ayat ke-13 dilanjut. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bahkan ayat 14 dikatakan, kita bukan lagi anak-anak. Yang artinya orang dewasa. Nah, kita lihat di ayat yang 13 dikatakan, dewasa penuh dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti apa? Tujuannya balik lagi keserupaan dengan Tuhan. Maka 5 jawatan nggak boleh berfungsi di dalam organisasi. 5 jawatan nggak boleh berfungsi di dalam gedung gereja dan dalam bentuk pelayanan. 5 jawatan harus berfungsi kepada memuridkan orang. Ya. Senyum tanda positif berarti ya. Kita balik sama Alkitab. Saya gembala sidang. Saya punya organisasi. Tapi kita harus tetap mengerti prinsip Alkitab. Jawatan berfungsi bukan buat membesarkan organisasi. Kepentingannya bukan kepentingan denominasi, nama. Kepentingannya adalah memuridkan jiwa-jiwa sampai jiwa-jiwa ini dewasa, bukan lagi anak-anak, dan tingkat pertumbuhannya kepenuhan Kristus.
Jadi adalah kecelakaan fatal kalau orang menemukan jawabannya lalu menyerahkan diri kepada gereja, tapi nggak memuridkan orang. Kamu kenabiannya kuat, departemen doa. Kamu penginjilannya kuat, misi dan penginjilan, pos PI, itu kecelakaan itu. Yang Alkitabiah adalah semua kita pakai untuk memuridkan orang. Jadi bukan dipisah di dalam, kamu bidang ini ya, kamu bidang ini ya, kamu departemen ini. Bukan. Tapi waktu kita menemukan satu orang. Nah, ada kalanya manusia ini, anak-anak rohani kita yang unik-unik, baik dan luar biasa ini, ada kalanya dia perlu sentuhan kenabian. Nah, kita panggil, Nabi, sini, bicara buat dia. Ada kalanya anak-anak ini perlu sentuhan pengajar. Otaknya kosong soalnya, perlu diisi. Pengajar. Itu loh. Jadi semuanya bekerja sama dalam satu kesatuan untuk apa? Membangun manusia. Makanya kalau dibaca terus ayat 14, 15, 16, itu semua bahasanya satu. Pertumbuhan, membangun diri, bukan lagi anak-anak, nggak bisa diombang-ambing, nggak boleh dipermainkan dan yang lain semuanya. Itu tujuan kita. Makanya tujuannya clear, keserupaan dengan Tuhan. Ya, serupa dengan Tuhan. Senjata terang supaya orang lihat kita, lihat Yesus. Dan kita tidak merawat diri kita untuk memuaskan keinginan kita. Tapi apa? Untuk orang-orang lain. Untuk melayani orang lain. Jadi muridkan orang terus. Oke, yang pertama, maka balik lagi ke Efesus 6. Ayat yang ke-10. Jadilah kuat. Apalagi momen-momen seperti ini. Jadilah kuat. Semua pertanyaan dalam benak Anda, jawabannya hanya satu. Jadilah kuat. Kapan nih akan selesai? Jadilah kuat. Bagaimana nih tabungan saya makin menipis? Jadilah kuat. Maka itu akan menjadi jawaban dari semua pertanyaan kita. Bahwa hari-hari inilah waktunya di mana kita menantang diri sendiri. Apakah saya percaya Tuhan sepenuhnya atau tidak? Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Artinya, kita kuat waktu kita di dalam. Di luar Tuhan, kita lemah. Amin. Nah, pakai momen ini untuk memeriksa kehidupan kita. Jangan-jangan, saya tidak menuduh atau menyerang, tapi yuk, ini pun menjadi pertanyaan buat saya pribadi. Jangan-jangan, waktu kita di dalam gereja, ternyata kita di luar Tuhan. Justru waktu kita di luar gereja, kita malah di dalam Tuhan. Mungkin nggak? Bisa jadi ya. Makanya gunakan waktu ini buat merenung, melihat ke dalam. Alkitab bilang, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya, temukan Tuhan hari-hari ini. Meskipun Anda sepertinya terpisah dan tidak terlibat oleh aktivitas gereja, tapi selama Anda tetap connect sama Tuhan, Anda akan tetap menemukan kekuatan. Ajar itu sama orang-orang banyak yang masih berpikir, ya kita perlu gereja, kita perlu fellowship, kangen kita perlu, tapi bukan berarti hanya karena kita nggak punya akses ke sana sekarang, lalu kita menjadi lemah.
seakan-akan kita mengalami kekosongan. Salah total. Justru inilah waktunya kita menemukan Dia secara langsung, sumber secara langsung, tanpa lagi pakai calo, tanpa lagi pakai perantara, langsung kita dengan Tuhan. Temukan itu. Makanya dalam terjemahan sederhana Indonesia, kata dalam Tuhan itu punya kalimat yang lebih jelas. Dalam Tuhan artinya bukan agamanya Kristen. Dalam Tuhan artinya bukan tinggalnya di gereja. Dalam Tuhan artinya bukan pekerjaannya pendeta. Tapi dalam Tuhan itu kalimatnya begini, tetap berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Tetap berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan karena kalian bersatu dengan Dia. Diulang lagi kan? Apa yang Roma katakan selaras dengan apa yang Efesus katakan. Yang namanya perlengkapan senjata perangmu harus dimulai dari kamu bersatu dengan Tuhan. Kamu menyatu dengan Tuhan. Yang artinya berharap sepenuhnya enggak kepada kuasa Tuhan. Makanya ini situasi paling tepat untuk kita praktek firman Tuhan. Yuk berharap sepenuhnya sama Tuhan. Berharap sepenuhnya sama Tuhan. Hari-hari ini harapan kita cuma satu, Tuhan udah. Dagang, usaha, bisnis, ekonomi, apapun udah nggak bisa diandalin, nggak bisa diharapin. Hanya bisa berharap sama Tuhan saja. Makanya ada yang menarik dalam kata tetap berharap. Tetap berharap. Satu gabungan rangkaian kata itu tuh kuat sekali maknanya. Tetap berharap. Arti tetap berharap adalah begini. Apa yang akan terjadi di depan tidak selalu baik. Tetapi kita harus tetap berharap sama Tuhan. Ketika hari esok tidak sebaik hari ini, disitulah makanya kata-kata ini muncul. Tetap berharap. Tetap berharap. Orang-orang yang punya pengharapan terus sama Tuhan, dia akan bisa melihat begini. Bahwa ada satu hal yang pasti berubah, yang kadang-kadang kita kurang sadar. Tapi hari ini kita harus sadari. Waktu kita di dalam Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, hidup dalam usaha keserupaan dengan Tuhan, ibadah kita, ibadah keserupaan dengan Tuhan. Maka yang pasti berubah adalah pribadi kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, karakter kita, itu pasti berubah. Makanya dalam hidup ini, kadang-kadang kita mengharapkan Tuhan mensubstitusi yang kita mau, yang kita minta. Kita minta Tuhan mengganti apa yang ada di area sekitarnya kita. Padahal jangan-jangan yang Tuhan lagi mau kerjakan adalah Dia mau mentransformasi hidup kita. Nggak selalu substitusi. Kadang-kadang Dia mau ajar kita transformasi hidup kita. Sama kayak anak kita waktu rusak mainannya. Anak kita nangis, minta kita untuk gantikan mainannya. Belikan mainannya lagi. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua belajar sama anak untuk nggak bisa. Kamu harus belajar mencukupkan diri sama apa yang sudah ada. Kalau itu rusak karena kesalahanmu, kamu harus belajar bertanggung jawab. Kadang-kadang kita izinkan, kita nggak ganti apa yang anak kita alami atau mau. Tapi kita ajar untuk mereka bisa transformasi kedewasaannya, caranya berpikir, caranya hidup. Jadi, jadilah kuat di dalam Tuhan. Itu harus menjadi dasar. Jadilah kuat. Mulai dari apa? Punya tujuan yang jelas. Tujuan kita satu, keserupaan dengan Kristus untuk memuridkan orang-orang lain. Bukan hidup buat diri sendiri.
Itu yang pertama, dan saya rasa cukup buat hari ini. Siap? Ada yang mau tanya? Ada yang mau share? Ada yang mau nambahin? Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan di-unmute, terus segera tanya. Ini benar-benar nggak ada yang tanya atau tegang semua ini? Diketik boleh kalau malu. Ada? Kalau nggak ada, ya sudah. Yung mau tanya itu, Yung mau tanya itu. Siap. Nggak harus nanya, mau nambahin komentar juga boleh. Mau diskusi, saya dapatnya begini, nggak apa-apa, ayo. Ayo, ada yang mau share? Ko Gunawan barangkali? Yogi? Harus kuat. Amin. Wih, ngono toh. Karena sudah jelas, cukup jelas, harus kuat. Sekalipun sampai Desember harus kuat. Harus kuat. Natalan kita sistemnya Maria ya. Harus kuat, Van. Kenapa jadi jebus Natalan sih? Yuk, yang lain kita ngobrol aja biar asik. Maria, Marta semua sama loh. Nggak ada mana yang lebih bagus, nggak ada mana yang lebih kurang bagus. Ya sih, Pak. Nggak lantas karena Marta sibuk berarti Nggak ada Marta, nggak makan nanti juga. iya, nggak lantas Maria jadi lebih bagus gitu ya. Nah, coba menarik nih. Nggak apa-apa lah kita share ya. Lukas 10 ayat 38 itu kan ceritanya ada di situ. Yesus sampai ke sebuah kampung dan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara namanya Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Kesalahannya Marta bukan pada sibuk melayani. Seringkali itu yang dititik beratkan, seakan-akan lebih bagus doa daripada sibuk melayani. Padahal kesalahannya Marta bukan karena dia sibuk sekali melayani. Titiknya adalah di sini. Waktu dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kira-kira pernyataan itu muncul karena apa? Hati yang terganggu, kan? Ya. Hatinya iri, hatinya menganggap harusnya dia juga melakukan yang saya lakukan. Kita mengerjakan sesuatu, lalu kita lihat orang lain enak-enak aja. Makanya Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Nah, kata khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, itu bukan karena perkaranya Marta banyak, Marta masak, nyuci, ngepel, nyapu. Bukan, tapi karena begini, dia mengizinkan apa-apa yang keliru dan salah memenuhi pikiran dan hatinya.
Perkara-perkara yang nggak penting, yang sepele, yang sebetulnya nggak perlu dia kerjain, itu memenuhi hati, memenuhi pikirannya, sehingga hatinya khawatir, dan akhirnya dia menyusahkan diri dengan itu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Nah, Tuhan lagi mau berkata begini, Maria udah ngambil bagian yang terbaik buat dia. Nah, kalau memang melayani dengan sibuk itu menjadi bagian yang baik buat kamu, ya sudah, lakukan aja itu. Enggak ngurusin yang lain. Ketika kita mulai ngurusin yang lain, maka begini, kita mulai menyusahkan diri. Terjemahan ini, firman Allah yang hidup, dikatakan gini, sesungguhnya hanya ada satu hal yang patut diperhatikan. Kemudian, Maria telah menemukannya, dan aku tidak akan mengambilnya dari dia. Maria menemukan bagian yang harus saya kerjain adalah duduk aja dengerin Yesus. Ya sudah. Nah, kalau Marta juga bisa menemukan bagian terbaiknya dia adalah melayani, kesalahan fatalnya adalah melihat orang lain. Sehingga kita menyusahkan diri kita sendiri. Jadi, jangan melihat orang lain. Kenali, dapati apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kita. Kalau Anda cuma nyari lihat orang lain, susah hidupmu. Amin. Susah hidup kita. Karena nggak semua orang mendapatkan pewahyuan seperti yang kita dapatkan. Makanya ada orang-orang yang belum tentu bisa paham, ngerti, dan percaya apa yang lagi kita kerjain. Karena belum tentu semua orang mendapat pewahyuan yang sama. Dan pewahyuan prinsipnya bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Setiap orang, Tuhan mengenalkan diri dengan cara yang unik dan berbeda. Kita nggak bisa paksa. Nggak bisa paksa. Makanya jangan maksa orang. Ya, yang lain ada yang mau nanggapi? Atau ada yang mau ditanyakan? Yogi? Glory? Aku mau tanya satu. Boleh. Aku mau tanya, manusia itu kan punya kehendaknya masing-masing, punya keinginan. Nah, itu bagaimana caranya supaya kehendak kita tuh sepenuhnya dikontrol sama Tuhan, dikendalikan sama Tuhan gitu. Maksudnya sejalan dengan keinginan Tuhan. Cara langkah praktisnya gitu. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Kok Eko kayaknya mau jawab tuh. Bagaimana biar keinginan kita bisa nurut sama keinginannya Tuhan? Ada yang mau coba jawab? Langsung dijawab Bapak Pendeta. Siap. Kok di-mute lagi? Oke. Kehendak kita adalah tanggung jawab pribadi kita. Tuhan tidak akan pernah memaksa kehendak. Oleh karena itu, berarti kita yang harus dengan sadar dan sengaja, mengatur, memutuskan kehendak mana yang kita mau ikuti.
Manusia itu sebetulnya nggak perlu bingung mana kehendak Tuhan. Karena kebingungan manusia bukan karena Tuhan tidak berbicara. Saya yakin Tuhan sudah bicara dalam banyak bentuk, termasuk kepada setiap kita anak-anaknya. Kebingungan kita bukan memutuskan mana yang jadi kehendak Tuhan. Kebingungan kita adalah begini, kita tahu itu kehendak Tuhan, tapi kita nggak suka ngelakuinnya. Seringkali munculnya di situ. Kita tahu itu kehendak Tuhan, tapi kita nggak suka ngelakuinnya. Sehingga kita mencoba mencari lagi, barangkali ada cara lain. Barangkali ada jalan lain yang sesuai dengan yang saya suka, sesuai dengan yang saya mau. Nah, itu biasanya akhirnya menjadi kebingungan, kerumitan, belat-belitnya hidup kita. Padahal sesungguhnya, jadi cara mudahnya dalam melihat begini, yang dagingmu nggak mau lakukan, biasanya itu kehendak Tuhan. Justru kalau yang dagingmu suka banget sama itu, nah biasanya itu kita harus mulai berhati-hati. Cara lihatnya begitu. Balas dendam, daging kita pasti pengen banget. Memaafkan, daging kita bisa berontak. Nah berarti memaafkan adalah kehendak Tuhan, bukan balas dendam. Oke, langkah praktisnya adalah begini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa jaga hati. Jaga hati artinya begini. Kita bisa lakukan salah, kita bisa lakukan gagal, kita bisa lakukan keliru, kita bisa dalam kehidupan salah ambil keputusan, salah berucap, salah berkata-kata, kita bisa dalam kehidupan bahasanya apa? Hilaf, begitu ya. Tapi ingat, respon hati nggak boleh salah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, ini bukan usaha instan. Ini bukan bagaimana cara menjaga hati. Langkah pertama, langkah kedua. Tidak. Ini adalah sebuah hasil daripada kebiasaan yang kita lakukan berulang di kehidupan kita. Hasil daripada apa yang kita lakukan sebagai kebiasaan di dalam kehidupan kita. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya itu dimulai dari ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kebiasaan yang kita lakukan itu yang akan membuat adanya kemampuan menjaga hati di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bangun kebiasaan itu, maka menjaga hati akan menjadi sulit sekali. Makanya kita melakukan jurnal. Kita punya prinsip setiap hari harus bersentuhan dengan firman, kebenaran. Tiap hari mesti baca Alkitab. Tiap hari harus ada sebuah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena itulah kebiasaan yang harus dibangun. Kalau jarang bersentuhan dengan firman Tuhan, maka menjaga hati akan menjadi hal yang sulit. Kalau orang nggak jaga hati, maka pasti yang akan dia lakukan adalah hal-hal yang berlawanan dengan apa yang harus dia kerjakan. Jadi, banyak baca Alkitab, banyak renungkan Alkitab, bikin jurnal itu udah paling bagus. Lakukan itu dengan rajin dan rutin. Itu aja. Siap. Ada lagi? Ada pertanyaan dari chat. Dari chat, kolom chatnya. Chat. Siap. Perlengkapan senjata Allah, tujuannya agar kita serupa dengan Allah. Betul. Tujuan dasarnya supaya kita serupa dengan Allah. Betul.
barulah kita akan memuridkan orang-orang yang lain. Barulah kita akan menolong orang-orang yang lain. Tapi tujuan dasarnya itu. Karena kita hidup di bumi dengan sebuah maksud dan tujuan. Siap? Ada lagi? Kalau tidak ada, sudah jam 9 malam. Tujuan minornya ada. Tujuan minor. Ya, nanti masing-masing itu ada. Yang pasti semua adalah tujuannya tidak buat untuk diri sendiri. Adalah untuk membangun orang lain. Sama seperti yang tadi kita lihat kan di pasal yang keempat. Bahkan semua jawatan punya tujuan satu, membangun orang lain. Jiwa-jiwa, memuridkan orang lain. Senjata Allah tidak dipakai untuk ngusir-ngusir setan. Enggak dipakai buat peperangan rohani yang okultisme. Tidak, tapi semua dipakai untuk mengalahkan diri sendiri lebih utamanya. Semua dipakai untuk itu. Ikat pinggang kebenaran, kemudian coba ayat berapa? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena yang iblis tidak bisa lagi menyentuh fisik kita. Jangan banyak nonton film horor, makanya kita nggak akan mungkin bisa ditarik-tarik, dijambak-jambak, dicakar-cakar, nggak bisa. Tapi yang iblis bisa kerjakan adalah dia menipu. Tipu daya yang dia masukkan ke dalam pikiran kita yang akhirnya kita percayai sebagai kebenaran. Itu. Nah, makanya itu akan menjadi poin kedua yang sebetulnya nanti berikutnya akan kita bahas di situ. Yaitu harus mengerti kehendak Tuhan dengan tajam. Ya, ini supaya tidak bingung, ini kan untuk perlengkapan senjata Allah ini, perlengkapan rohani, ini kan sangat panjang ya. Kalau kita bedah satu persatu, nanti waktunya sampai besok doa pagi kita nggak akan selesai. Nah, ini ada beberapa sesi, ini sesi pertamanya, awalan saja, nanti minggu depan silakan ikut lagi untuk kelanjutannya. Sip? Yap. Nanti kita bedah satu-satu apa itu ikat pinggang kebenaran itu gimana, baju sirah keadilan itu gimana, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu gimana, nanti kita bedah satu persatu. Dan saya anjurkan semua bikin jurnal masing-masing supaya dari hasil kita belajar malam ini, kita bisa terapkan lagi. Jurnalnya tolong dikerjakan. Belajar lagi, belajar lagi. Saya tadi tertariknya di Efesus 4. 11, 12, 13, 14. Ia yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Berarti saya nangkep satu. Hari-hari ini kan gini, lagi rame pendeta besar, enggak tahu salah ucap atau bagaimana, di counter sama pendeta besar lainnya, dan itu jadi perbincangan ramai di sosial media. Nah, kalau kita benar-benar belajar ya, ini kan sampai kita mencapai kesatuan iman. Ngeritik orang lain enggak mungkin kita mencapai kesatuan iman. Betul enggak? Ya. Kalau kita belajar baik-baik, mereka punya porsinya masing-masing. Bagi nabi, mereka pakai bahasa nabi. Bagi guru, mereka pakai bahasa guru. Kemungkinan satu dengan yang lainnya agak sedikit-sedikit ya kelihatannya saling bertentangan.
Nah, tapi kalau kita bisa cari kesatuannya, itu pasti ada. Kesatuan imannya itu pasti ada. Kemarin dikatakan kita memiliki iman. Ada satu pendeta besar ngomong kita memiliki iman bahwa nanti Tuhan Yesus akan mengusir, menghardik virus corona. Nah, kata-kata menghardik itu yang menjadi polemik dan counter sama pendeta besar yang lain. Seakan-akan ya ini kita lihatlah nabi-nabi ini bener apa enggak, apa sesat. Nah, kita semua jangan seperti itu. Daripada kita sibuk cari perbedaan, kita sibuk cari kesatuannya bagaimana. Karena itu ya memang Tuhan bikin 5 jawatan ini, 5 orang yang berbeda ini, tujuannya satu, supaya bersatu. Amin. Amin. Menarik itu. Saya baru sadar ini. Ya, ada yang mau bertanya? Sudah jam 9 malam? Atau barangkali ada yang mau nanggapi? Jangan ikut-ikut berdebat. Satu yang harus kita tahu adalah setiap manusia yang berbicara tidak mewakili siapapun. Tidak mewakili kita, tidak mewakili siapapun. Artinya dia berbicara berdasarkan apa yang menjadi pemikirannya, pemahamannya. Jadi tidak mewakili apapun dan siapapun. Jadi kita nggak usah terjebak pada perdebatan yang akhirnya membingungkan kita atau menyeret-nyeret kita. Sehingga akhirnya kita lupa apa yang menjadi fokus kita. Lakukan aja bagian kita, lakukan kehendak Tuhan, masing-masing pribadi. Nggak usah ikut berdebat, nggak usah ikut berkomentar, nggak usah ikut. Sesuai kepenuhan Kristus. Sesuai kepenuhan Kristus ya. Semua yang ada pada Kristus ada pada kita. Semua yang Kristus punya masuk dalam kita. Itulah prinsip ibadah kita. Ingat, ibadah itu dibagi menjadi 3 kata bahasa. Yang pertama adalah latreo. Latreo itu artinya ibadah yang mengandung upah di dalamnya. Terus ada yang ibadah mengandung sosial. Nah, itu yang hanya muncul dalam satu ayat di Alkitab yang bunyinya perhatikanlah yatim piatu dan janda-janda yang miskin dalam kesusahannya. Nah, tapi ibadah yang Alkitab pakai, kata yang paling sering dipakai, latihlah dirimu beribadah, itu memakai kata Yunani eusebia. Eusebia itu punya arti godliness. Godliness artinya sifat Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu yang ditulis sebagai kata kesalehan. Jadi waktu Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah, ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, itu tidak merujuk kepada kebaktian yang kita lakukan di dalam gedung-gedung gereja. Tapi itu merujuk kepada sebuah usaha supaya sifat-sifat Tuhan itu bisa ada di dalam diri kita. Kamu jadi godly. Sehingga semua yang ada pada Tuhan, ada pada kita. Kamu punya hidup yang saleh. Itu yang sering kita dengar kan? Kesalehan. Hidup yang saleh. Apa hidup saleh? Hidup yang sifatnya adalah sifat-sifatnya Tuhan. Itu kata ibadah yang dipakai. Dan itu adalah kepenuhan Kristus. Itu ibadah sejati yang Alkitab tulis. Nanti cek aja. Ayatnya Timotius kalau nggak salah. Latihlah dirimu beribadah, kemudian buka sabda, lihat ibadah di situ pakai kata apa. Itu muncul dari kata eusebia. Beda dengan avoda, Pak. Ya? Beda dengan
kata avoda. Apa tuh? Ibadah. Mm-mm. Ibadah yang di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Oh, apapun juga yang kamu lakukan itu ya? Ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu kerjakan. Oke, mari kita lihat. Di situ ada pakai kata ibadah juga. Kolose 3 ayat 23, Ko Eko. Kolose 3 ayat 23. Ini ada kan waktu pemuritan dulu juga ada ini tentang ibadah. Jadi Israel waktu di kerjaan dia ke bait suci, dia ngomong avoda juga, dia sedang beribadah. Kan selama motivasinya itu untuk dilakukan untuk Tuhan, itu pekerjaan Ya, kita. betul. Ya. Betul. Betul. Tapi kalau yang di Kolose 3 ayat 23 itu dia tidak muncul kata ibadahnya. Tapi dia muncul dari prinsip hidupnya. Tapi itu selaras. Memang yang dibilang kesalehan itu adalah cara hidup kan. Makanya tadi yang kita lihat senjata terang pun, apapun yang kita lakukan, orang melihat Kristus di dalam kita. Nah, memang dari kata Kolose 3 ayat 23 ini, apapun juga yang kamu perbuat itu bicara pelayanan. Ibadah kita adalah itu. Waktu kita melakukannya dengan dua kaki. Kaki pertama segenap hati, kaki kedua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang artinya apapun juga yang kita lakukan untuk Tuhan dan segenap hati. Itu ibadah kita, itu pelayanan. Itu pelayanan. Kita mungkin nggak punya jabatan di gereja, tapi apapun juga yang kita lakukan segenap hati, lakukan untuk Tuhan. Itu ibadah kita. Sama. Karena menariknya, setiap kali Alkitab berkata ibadah, sangat sedikit yang tendensinya arahnya kepada kebaktian-kebaktian. Semua lebih kepada adalah cara hidup yang saleh. Cara hidup yang saleh. Selalu ke arah sana. Siap. Cukup? Cukup sepertinya. Kita ketemu lagi Cukup minggu depan. Ya. Supaya nggak terlalu banyak meluas lagi ya. Siap. Ya, ada yang bertanya? Mungkin Sudong Tek, mungkin ada yang mau tanya? Cukup lah, nanti Cukup ya? biar WA aja. Oke, cukup. Yuk, mari kita tutup. Terima kasih Tuhan, Kau telah sertai diskusi kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan boleh tertanam di hati kita, dan apa yang disampaikan boleh jadi bekal untuk kehidupan kita di masa mendatang. Kita menjadi kuat, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Apapun yang senjata itu yang akan kami terima, itu mengarahkan kami untuk serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami di minggu depan Tuhan. Di jam yang sama, berkati juga kami, semua berkati juga Pak Wahyu yang sudah menyampaikan firman. Kau balas berkali-kali lipat, Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmatnya, pengertiannya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua juga yang hadir pada malam hari ini. Kiranya berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai malam hari ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan yang percaya, semua katakan amin. Thank you, Wahyu. Thank you semuanya. Terima kasih. Jaga kesehatan semua. Loh.